Pemirsa, jelang konser mengenang Didi Kempot di Ngawi, Jawa Timur, berbagai persiapan terus dilakukan oleh para pendukung. Konser Amal akan disiarkan langsung di iNews pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh para pendukung konser Amal mengenang maestro musik Didi Kempot di Gedung Eka Kapti, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Para pendukung acara hadir di lokasi acara mulai dari pengisi acara, para tokoh serta tim gabungan Pemkab Ngawi dan iNews. Proses persiapan menuju acara konser Amal mengenang Didi Kempot hampir selesai dilakukan, mulai dari persiapan para artis, audio maupun blocking rundown. Selengkapnya mengenai konser mengenang Didi Kempot yang malam ini akan digelar sudah bersama kami Bupati Ngawi, Budi Sulistiono Kanang. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bupati. Ya, waalaikumsalam, Mas Abram. Ya, Pak Bupati, sudah berapa persen persiapan konser malam hari ini? Ya, kalau persiapan dengan JR tadi, insya Allah kita sudah 100% siap, tinggal waktunya saja, saya kira demikian. Oke. Apa saja persiapan secara umum, barangkali secara detail yang sudah mantap, Pak? Ya, jadi awalnya kita memang konser ini bersama Mas Didi langsung. Waktu itu tanggal 1 Mei. Nah, kemudian tanggal 5 beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini berganti acaranya. Oke. Jadi in memorial, konser Didi Kempot in memorial. Tetap agendanya adalah untuk COVID-19 dan bagaimana kerinduan terhadap kampung halaman khusus Ngawi dan Jawa Timur bisa tetap terlaksana walaupun Mas Didi tidak ada. Persiapan kita sudah matang, insya Allah semua artis-artis yang akan mendukung, kemudian semua senior-senior kita, teman-teman saya yang menjadi tokoh-tokoh nasional maupun tokoh Jawa Timur telah kita hubungi dan siap untuk bergabung nanti malam. Baik, akan ada apa saja Pak dalam konser yang digelar malam ini nanti Pak? Selain semua lagunya ada Mas Didi Kempot, lagu-lagu karya Mas Didi Kempot. Memang ada spesial waktu itu Mas Didi Kempot juga berkehendak untuk lagu Bu Risma, lagu Surabaya juga di launching. Ya, ini suatu hal yang istimewa. Juga demikian juga Bu Risma juga akan gabung, Pak Arifin Bupati Trenggalek juga gabung, Pak Anas juga akan gabung. Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah juga akan gabung, dan juga Pak Pramono Anung ini juga akan gabung pada sesi-sesi yang sudah kita tentukan bersama. Oke. Apa saja kejutan yang disiapkan malam hari ini, Pak? Saya kira semua akan membuat kita bagaimana cerita Mas Didi, mulai dari beliau kecil hingga beliau sukses akan kita ceritakan semua. Bahkan yang paling utama adalah Bu Putri, Saputri, yang ini istrinya Mas Didi juga akan hadir dan ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan oleh beliau. Baik. Terima kasih Pak Budi Sulistiono Kanang, Bupati Ngawi sudah berbincang bersama kami. Semoga nanti acaranya lancar. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Nama M. Nuh, warga Jambi, sepekan terakhir menjadi perbincangan karena sebelumnya dianggap pemenang lelang motor listrik yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Setelah sempat menghilang, kini M. Nuh muncul dan diarak ke warga saat Lebaran. Setelah menghilang beberapa hari pasca dirinya dianggap pemenang lelang sepeda motor listrik yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, M. Nuh, warga Sungai Asam, Jambi, kembali ke rumahnya di Kecamatan Pasar Jambi pada hari pertama Idul Fitri 1441 Hijriah. Selain berfoto bersama, M. Nuh juga diarak oleh warga dengan iringan rebana. Kepulangan M. Nuh ke rumahnya dibenarkan oleh Ketua RT 20 Kelurahan Sungai Asam, Kota Jambi. Sebelumnya nama M. Nuh menjadi pembicaraan setelah dianggap sebagai pemenang lelang sepeda motor listrik.
Sepeda motor bertanda tangan Presiden dilelang secara terbuka dalam acara yang digelar MPR dan BPIP. Dalam acara penggalangan dana untuk korban pandemi corona, motor listrik terjual 2,55 miliar rupiah. Dalam acara lelang, pemandu acara menyebut pemenang lelang merupakan pengusaha dari Jambi. Namun M. diketahui merupakan seorang buruh harian. Pemirsa, video seorang ibu menerobos pembatas jalan masuk kampung di Mojokerto, Jawa Timur viral di media sosial. Aksi nekatnya itu dilakukan karena kesal akses jalan ditutup untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Dalam video amatir yang diambil oleh warga, seorang ibu mengamuk dan berusaha menerobos pembatas jalan masuk ke desa Warugunung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Meski telah dihalangi warga sekitar, namun dia tetap berusaha untuk melewati pembatas jalan yang dibuat secara swadaya oleh warga sekitar. Ibu ini kesal karena tidak diperbolehkan berkunjung ke rumah keluarganya untuk merayakan Lebaran. Selama 3 hari, pintu masuk desa Warugunung ditutup karena mengantisipasi penyebaran virus corona. Penutupan ini merupakan kesepakatan warga semua untuk melarang warga keluar masuk desa untuk bersilaturahmi. Beralih ke informasi lainnya, banjir merendam permukiman warga di sejumlah daerah. Di Samarinda, Kalimantan Timur, ratusan warga merayakan Idul Fitri di pengungsian karena rumah mereka terendam air setinggi 1 meter. Banjir juga merendam pemukiman warga di Wajo dan Luwu, Sulawesi Selatan dengan ketinggian 1 meter. Senin pagi, ribuan rumah di Samarinda, Kalimantan Timur masih digenangi banjir dengan ketinggian air bervariasi 30 cm hingga 100 meter. Tidak sedikit kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir harus mendorong kendaraan lantaran mogok. Warga hanya bisa mengandalkan perahu untuk mengevakuasi barang-barang berharga karena saat banjir dari luapan sungai Karangmomus datang, warga sebagian besar tak sempat menyelamatkan harta benda. Setengah meter. Setengah meter, Pak ya? Belum ada. ada. Akhirnya Bantuan aja belum ada. belum ada, Pak ya? Sementara itu, banjir 1 meter juga merendam permukiman warga di 4 kelurahan di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Banjir akibat kiriman Kabupaten Sidrap dan Sopeng membuat debit air Danau Tempe meluap hingga membuat aktivitas warga terganggu. Warga terpaksa menggunakan perahu untuk aktivitas sehari-hari. Di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, ratusan rumah di 2 desa di Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Banjir terjadi akibat tanggul Sungai Lamasi jebol sepanjang 200 meter sehingga air meluap ke permukiman padat penduduk. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Story hari ini. Saya Aprilia Putri. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi.
Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.